Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku. Wah, udah lama banget nih nggak vlog traveling ya. Sekarang ini aku lagi ada di Seoul teman-teman ya. Dan ini adalah ketiga kalinya aku ke Seoul. Jadi untuk di video kali ini aku akan coba explore ya beberapa tempat baru yang mungkin selama ini jadi salah satu highlight tapi jarang banget dikunjungin, terutama sama ya traveler dari Indonesia. Oke, nah sekarang ini aku lagi mau menuju ke stasiun, tepatnya di Seoul Station teman-teman ya. Ini untuk menuju ke Busan. Nah, perjalanan menggunakan kereta cepat itu kurang lebih sekitar 2,5 jam lah ya. Nah, jadi di Seoul Station ini teman-teman ya merupakan stasiun yang terintegrasi. Jadi selain tentunya ada kereta metro, juga ini ada kereta antar kota ya. Dan juga ada beberapa. Nah, ini kebetulan aku lagi mau menuju ke KTX ya, kereta cepatnya Korea yang sebelah sana tuh ya. Dan tentunya dari sini juga kita bisa menuju ke bandara. Kebetulan hotel aku nginep di Seoul ini di hari pertama ini dekat stasiun, jadi enak kemana-mana. Oke, tiket udah di tangan teman-teman. Nah, ternyata ini harganya kalau misalnya kita beli langsung ya, atau juga mungkin tergantung jam, ini harganya hanya 59.800 atau 60.000. Jadi bisa dikatakan setengah kali lipat harga normal kalau misalnya kita beli di aplikasi, sekitar 100 ribuan. Dan ini jadwalnya jam 3 sore sampai di Busan itu kurang lebih jam 6 kurang lah ya. Oke, nah keretanya udah tiba teman-teman, waktunya kita langsung menuju ke Busan. Kita coba nikmati ya pemandangannya seperti apa. Oke, finally tiba juga di Busan, teman-teman. Wah, jadi kalau misalkan ingat Busan tuh ingat film Train to Busan ya. Ini adalah last station ataupun juga station terakhir. Nah, di sini jam 17.48 lah ya, kurang lebih jam 6, tapi suasananya masih cukup terang karena mau memasuki musim semi seperti itu. Nah, ini aku akan langsung aja untuk keluar dan nanti menuju ke hotel. Dan ya sekaligus juga tentunya buat cari makan malam. Wah, bener-bener excited banget teman-teman ya bisa ke Busan. Kita akan coba explore nanti hal-hal seru yang ada di Busan pastinya. Yuk. Satu tips kalau misalkan pengen jalan-jalan di Korea atau mungkin sebetulnya dimanapun sih ya, selalu sedia atau juga beli e-money-nya teman-teman ya. Ini namanya ada T-money, wow pasnya Korea. Jadi ada bisa buat transaksi ataupun juga bisa buat naik transportasi umum. Nah, supaya kitanya gampang nggak beli-beli tiket di counter ya, atau juga di mesin tiket, jadi tinggal tap-tap aja. Oke, sekarang ini aku mau menuju ke hotel. Pas cek di map ternyata jaraknya lumayan 4 km. Jadi disarankan buat naik subway seperti itu, juga kereta metro. Yuk. Oke, nah teman-teman, aku udah sampai di hotel tempat aku nginep ya. Jadi aku akan coba room tour untuk hotelnya. Ini dia. Ini namanya ada Kimchi Guest House dan ini harganya teman-teman sekitar 250 ribuan ya untuk yang single room. Jadi ada yang dormitory yang banyakan gitu seperti itu, bang bed. Nah, kalau misalnya aku milih yang sendiri karena memang biar lebih privacy ya, lebih santai kerja dan sebagainya. Dan untuk ruangannya cukup luas tuh, lihat. Jadi ini untuk kamar mandinya juga pribadi ataupun juga sendiri ya, nggak campur sama yang lain. Nah, terus disiapkan ada sandal. Oke, kita akan coba sedikit room tour. Nggak banyak fasilitas, teman. Nyaman sih, kamarnya luas ya. Untuk kasurnya juga besar. Ada televisi, ada AC dan juga heater. Di sini ada working station. Enak banget nih kalau misalkan habis ini mau coba kerja. Oke, nah teman-teman, jadi sekarang waktunya istirahat dulu ya, atau mungkin nanti aku sekalian cari makan malam, tapi nanti kita akan coba mulai petualangan di Busan besok pagi. Yuk. Too many days in the darkness without a glimpse of the light, running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat. Selamat siang dari Busan, teman-teman. Inilah suasana kotanya yang menurut aku sih ini lebih lebih kalem ya dibanding sama di Seoul, lebih slow living seperti itu.
Nah, oke, destinasi pertama di Busan kali ini aku akan menuju ke Gamcheon Culture Village ya, sebuah kampung unik atau yang biasa disebut dengan kampung warna-warni. Nah, kebetulan dari tempat hotelku menginap ini jaraknya kurang lebih sekitar 1 jam, jadi harus naik subway. Udah gitu juga nanti dilanjut untuk transfer. Dan nanti kita akan coba lihat seperti apa sih kampungnya ini. Yuk, let's go. Oke, nah sekarang aku udah tiba di Taesong Station, teman-teman ya. Jadi ini merupakan stasiun terdekat menuju ke Gamcheon Culture Village. Dimana dari sini kita masih jalan kurang lebih sekitar 1 km. Dan kita langsung menuju ke sana. Yuk. Nah, ini adalah suasana yang ada di jalanannya nih, teman-teman ya, untuk menuju ke Gamcheon Culture Village. Jadi konturnya cukup menanjak, harus kuat stamina ya. Nah, aku udah sampai nih teman-teman di Gamcheon ya. Jadi untungnya karena ini weekday jadi nggak begitu padat banget. Nah, seperti ini suasana yang ada di depannya tuh. Kiri dan kanan ini ada beberapa toko souvenir maupun juga toko oleh-oleh ya. Nah, jadi kita bisa menyusuri jalanan desa ini yang berwarna-warni sekali lagi, yang memang harus kuat stamina. Jadi kita harus naik turun ya, karena ada banyak tempat yang bisa dikunjungi. Nah, kalau misalkan view-nya kayak gini tuh, kalau misalkan dari atas ya. Jadi nanti kita akan coba ke titik situ tuh. Ya, terus juga seperti ini untuk suasananya. Yuk, let's go. Ternyata gak sengaja jalan, teman-teman. Jadi ada salah satu fun fact juga di Gamcheon ini pernah dikunjungi sama Presiden Jokowi itu ya. Di tahun 2019, bulan November waktu itu. Jadi kita kalau misalkan mau jalan-jalan ke sini, sekali lagi konturnya nih naik turun, jadi harus siap stamina. Tapi tenang, kalau misalkan pengen beli makan atau juga cemilan nih banyak toko-toko di kiri dan kanan. Nah, salah satu highlight lainnya teman-teman ya di sini, ini dia ada lukisan Jungkook dan juga Jimin yang sering kali dipakai buat spot foto-foto. Nah, ini aku udah ada di salah satu titik teramai ya, sekaligus juga banyak spot buat foto-foto. Seru. Jadi wajib cobain kalau misalkan ke Busan ya buat berkunjung ke sini. Banyak tempat yang bisa dieksplor karena kalau misalkan di sini menurutku lebih slow living sih ya dibanding sama di Seoul. Jadi kayak lebih tenang jalan-jalannya gitu. Muralnya Jungkook dan juga Jimin, teman-teman, salah satu spot lagi nih sampai ngantri ya, itu ada di sebelah sana. Jadi kita bisa berfoto dengan view langsung menghadap ke arah lautan. Ini keren sih. Cuman emang harus nunggu giliran ya. Nah, jadi ini aku akan coba melihat lebih dekat teman-teman untuk ke atas ya. Jadi memang salah satu syaratnya adalah untuk bisa ke atap sini atau juga ke rooftop kita harus beli ini dia, Love and Lock ya, atau juga Love Lock. 8.000 won atau sekitar 90 ribuan, tapi view dari sini tuh lihat, wah keren banget ya. Jadi kelihatan lebih jelas. Nah, di sini untuk love lock-nya nih teman-teman ya. Jadi kita bisa nulis seperti ini, terus dikasih kuncinya. Sebentar, ini aku agak ribet ya. Nah, jadi kayak gini tuh. Ya, ada tulisannya, terus juga ada kuncinya. Jadi kita bisa beli dengan view semahal ini. Wah, keren banget. Oke, kita akan coba tulis dulu yuk.
menuju ke Jagalchi, teman-teman. Ini aku lagi mampir dulu ke BIFF ya. Jadi ini kayak kawasan Myeongdong Street gitu tuh, rame di mana-mana. Jadi di sebelah sana rame, di sebelah sini juga ada kedai-kedai makanan gitu. Nah, suasananya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang pengen coba buat jalan-jalan ya setelah dari apa tuh namanya Gamcheon, ini bisa berkunjung ke sini. Nah, jadi kalau misalkan untuk BIFF Square-nya itu ada di sebelah sana, sekitar 300 meter. Wah, asli suasananya bener-bener enak banget teman-teman ya, lebih kalem. Jadi kalau misalkan dibandingkan sama Seoul, Busan ini menurutku lebih slow living. Jadi kalau misalkan teman-teman cari yang tempatnya nggak terlalu crowded banget, terutama sama turis ya, meskipun tetap rame, tapi nggak serame di Seoul pastinya. Meskipun ini merupakan kota terbesar kedua di Korea Selatan. Nah, aku udah tiba di Jagalchi Market, teman-teman. Tuh lihat, ada di depan sana ya, gedungnya bener-bener besar sekali, karena merupakan pasar seafood terbesar di Korea Selatan. Nah, selain ada yang di dalam, ya di sana tuh, ini juga ada yang di kaki lima seperti ini teman-teman. Tuh lihat. Bener-bener panjang banget sampai dengan ke arah sana ya. Ini di depan tuh ya seafood-seafoodnya. Wah, ini seafood-seafood yang belum pernah aku lihat sebelumnya nih, banyak nih. Oke, kita akan coba dulu menuju ke sana, ke dalam ya. Nanti mungkin kita akan coba jalan-jalan di sini. Ini pas banget, cuacanya juga lagi enak, lagi cerah, nggak mendung kayak kemarin ya. Yuk. Oke, nah teman-teman, kita akan langsung masuk aja yuk. Dan oh my god. Wow. Lihat nih, bener-bener rame dan luar biasa, banyak banget teman-teman ya. Begitu juga rapih. Jadi tuh lihat, kita bisa milih banyak seafood di sini ya. Cuman ini memang kalau di sini mentahannya, jadi restonya nggak di sini. Jadi kalau misalkan di bawah itu adalah seafood marketnya, nah kalau misalnya restorannya ini ada di lantai 2 teman-teman. Tuh lihat, ini juga nggak kalah banyak ya. Nih, kaki limaan seperti ini. Jadi selain tentunya ada yang bentukan sudah jadi, ya ada juga restorannya. Tuh lihat, banyak banget. Kalau mau cari seafood semuanya di sini ada.